بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat maghrib Masjid Rahmatan lil Alamin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita sangat bersyukur kepada Zat yang senantiasa memberi dan memberi, tidak henti-henti pemberiannya kepada makhluknya, kepada kita, kepada seluruh makhluknya, kepada langit yang tinggi, yang besar, menjadi atap bagi bumi ketujuh-tujuhnya dan seluruh yang ada di dalamnya. Pemberiannya terus kepada bumi yang terhampar luas dengan segala macam bentuk dan rupanya, dan segala macam makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas permukaannya. Bintang, matahari dan bulan, gunung-gunung yang menjulang, laut yang terbentang luas tak bertepi, semuanya diberi oleh Allah, semuanya diatur oleh Allah, semuanya dikuasai oleh Allah Jalla wa'ala. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Sesungguhnya Allah, dialah yang menahan langit dan bumi supaya tidak jatuh. Andai Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dia jatuh, maka tidak akan ada satu kekuatan pun yang mampu menahannya. Langit dan bumi butuh kepada Allah, dan Allah senantiasa menahannya. Kalau langit saja, bumi saja, dan makhluk-makhluk yang besar seluruhnya bergantung kepada Allah, membutuhkan Allah, maka kita yang lemah, manusia yang kecil ini, tentu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha kaya dan maha terpuji Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di salah satu rumah Allah Jalla wa'ala, untuk kembali mempersiapkan diri berbekal dengan iman dan taqwa, dengan pahala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal. Kata Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah awalan wa akhirah, zahiran wa batinah, sirran wa alana, awalahu wa akhirah, alhamdulillahu kullu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu wa yardah. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian saya pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus pengajian dan pengurus masjid ini tentunya, yang telah menyediakan waktu dan tempat untuk kita saat ini berkumpul, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Dan untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Majelis ini insyaallah sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka satu kaum yang siapapun berada di sana tidak akan rugi, tidak akan sengsara. Karena majelis di rumah Allah, tujuannya membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya adalah majelis yang dirahmati, majelis yang dinaungi oleh, yang diturunkan oleh Allah atasnya rahmat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah, ketenangan, diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh malaikat, dan dibangga-banggakan oleh Allah kepada penghuni langit, para malaikatnya. Maka insyaallah berkumpulnya kita ini adalah salah satu dari bekal kita, bekal takwa, bekal pahala, bekal ibadah dan ketaatan untuk kita masing-masing ketika kita tidak lagi memiliki apa-apa. Satuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla, wa fi riwayah buhma. Kalian akan dibangkitkan, kata Allah, kata Nabi SAW, dalam keadaan tanpa beralas kaki, tanpa berpakaian, dan tanpa berkhitan, dan tanpa membawa apa-apa. Pahala yang kita bawa, amal kebaikan yang kita bawa. Semoga ini menjadi salah satu dari amal kebaikan kita yang membahagiakan kita nanti ketika berjumpa dengan Allah Jalla fi'ula. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk masuk surga, kita sangat butuh ampunan Allah. Kenapa? Karena sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadisnya, bahwa manusia adalah orang-orang yang banyak dosa. Setiap anak Adam adalah orang-orang yang banyak dosa, khatta'un. Khatta'un adalah bentuk mubalaghah dari khati, pelaku kesalahan. Kalau yang banyak melakukan kesalahan, khata'. Nah, kitalah orangnya, manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam firman-Nya di surat Ali Imran dan juga di surat Al-Hadid, bahwa yang pertama kali dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan adalah ampunan.
sebelum surga. Adalah ampunan sebelum surga. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Itu yang pertama. Jadi yang diterima oleh seorang yang akan masuk surga pertama kali apa? Ampunan. Dan tidak akan ada seorang pun yang masuk surga tanpa melewati ini, tanpa melewati ampunan. Baik yang langsung diampunkan oleh Allah, diampuni oleh Allah dosanya di dunia seperti para nabi, atau seperti Nabi kita Muhammad SAW yang dosa-dosanya sudah diampuni, yang telah berlalu maupun yang akan datang, atau yang meminta ampun, yang beristighfar, yang akan kita kaji pada kesempatan ini tentang kemu'jizatannya. Ya. Jadi yang pertama, yang masuk surga, yang mesti sebelumnya menerima ampunan, yaitu orang yang memang Allah sudah ampuni, tanpa meminta ampun pun Allah sudah ampuni. Orangnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Andai saja Nabi tidak meminta ampun, maka dosanya sudah diampuni. Tetapi sebaliknya, justru Nabi SAW adalah orang yang, sebagaimana nanti kita akan pelajari, orang yang banyak beristighfar. Ya, jadi Nabi SAW orang yang sudah diampuni meskipun tidak meminta ampun sebelumnya. Yang kedua, yang masuk surga, yang mendapatkan ampunan, orang yang masuk surga yang mendapatkan ampunan adalah orang yang meminta ampun. Tadi kita katakan bahwa tidak akan ada seorang pun yang masuk surga tanpa ampunan Allah. Nah, kemudian kita rinci, ada yang masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya tanpa meminta ampun sebelumnya, tanpa disebabkan oleh permohonan ampunan, karena kemuliaannya, karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, yang masuk surga yang diampuni oleh Allah dengan didahului oleh permohonan ampun. Ya, masuk surga karena dosanya diampuni oleh Allah disebabkan oleh dia meminta ampun. Ini para nabi, para rasul yang mereka menurut pendapat yang rajih dari perbedaan pendapat para ulama, bahwa para rasul maksum dari dosa yang berkaitan dengan menyampaikan wahyu. Adapun dosa-dosa yang lain, mereka tidak maksum. Seperti Nabi Adam alaihi salam berdosa dan dosanya diampuni oleh Allah karena dia minta ampun. Dan permohonan ampunannya ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa permohonan ampun Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pengakuan terhadap dosa yang menyebabkan beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak mengampuni, maka dia termasuk orang yang merugi. Ya. Itu yang kedua. Orang yang masuk surga dengan dosa-dosa yang sudah diampuni karena Allah mengampuninya tanpa didahului oleh permohonan ampun, atau tanpa disebabkan oleh permohonan ampun. Yang kedua adalah umum.
Masuk surga karena dosanya sudah diampuni oleh Allah, karena disebabkan oleh permohonan ampunan. Dan ini semua para nabinya dan manusia-manusia biasa. Ya. Jadi yang pertama yang didapatkan oleh orang yang akan masuk surga ampunan. Seperti ayat tadi Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kemudian juga di surat Al-Hadid, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba untuk meraih ampunan. Ini perlu kita sampaikan, menunjukkan betapa pentingnya ampunan Allah. Apalagi kita sebagai manusia banyak berbuat dosa, banyak bersalah. Maka kita sangat mengharapkan atau membutuhkan ampunan Allah Jalla wa'ala. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar, kata istighfar adalah wazan talab dari kata-kata ghafara yaghfiru, yang didahului oleh huruf alif, sin dan ta. Istaghfara, istaghfiru, istighfaran. Artinya ada unsur meminta. Asalnya ghain fa ra, ghain fa ra, ghafara, mengampuni. Ketika ditambahkan di awalnya huruf alif, sin dan ta, maka dia berubah makna menjadi meminta ampunan. Ini makna istaghfara, yaitu talabul maghfirah, memohon ampunan. Kalau ghafara saja, mengampuni. Ya, makanya di antara nama Allah Ghafirudz Dzambi wa qabilut taubi. Ghafirudz Dzambi, yang mengampuni dosa. Qabilut taubi, yang menerima taubat. Ini nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Ghafir. Jadi istighfar artinya meminta ampun. Dan istighfar, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat mulia. Kita akan mengetahui alasan-alasan kenapa istighfar, meminta ampun kepada Allah, adalah ibadah yang sangat mulia melalui dalil-dalil yang akan kita pelajari. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Siapkan pena. Dalil dari Al-Quran. Yang pertama, surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, memerintahkan nabinya Muhammad SAW untuk beristighfar. Wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik, atau li dzambika. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampunan terhadap dosamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi istighfar ini ibadah yang diperintahkan oleh Allah, Nabi melakukannya. Ini dalil yang pertama, yang diperintah oleh Allah, manusia yang paling mulia untuk beristighfar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Padahal dia sudah diampuni, sudah dijanjikan oleh Allah, dan bahkan sudah diberikan jaminan oleh Allah bahwa dosa-dosanya sudah diampuni. Tetapi tetap istighfar diperintahkan kepada Nabi. Wastaghfir li dzambik. Mintalah ampunan terhadap dosamu.
Dalil yang kedua, surat An-Nisa 106. Surat An-Nisa 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima." Ini juga masih perintah. Dan sebelum kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala bila memerintah untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu yang diperintah oleh Allah tersebut adalah perkara yang mulia. Allah tidak akan menyuruh untuk perkara yang hina, untuk sesuatu yang tidak bernilai. Allah Subhanahu wa taala pasti memerintah untuk sesuatu yang sangat utama, yang sangat mulia. Makanya Allah perintahkan di antaranya adalah istighfar. Pertama kepada nabinya. Bukan orang biasa yang disuruh istighfar oleh Allah, tetapi nabinya Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ayat tadi An-Nisa 106, ini umum perintahnya. Wastaghfirillah, dan hendaklah engkau beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Innallaha kana ghafurar rahimah. Sesungguhnya Allah adalah Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau kita menjabarkan makna ini, maka sangat banyak tanda-tanda kemaha luasan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh saja. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW tentang jemaah haji, orang yang berangkat ibadah haji. Dan yang berangkat ibadah haji itu orang-orang yang sudah banyak sudah tua-tua. Ya. Di hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, memberikan jaminan ampunan untuk mereka yang datang wukuf di Arafah. Unzur ibadi atawni thu'than ghubra. Lihatlah oleh kalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan membanggakan mereka yang datang ke Arafah untuk wukuf. Lihatlah mereka datang dengan tanpa peduli kepada penampilan, rambut yang mereka tidak pedulikan, kusut ya. Mereka tidak peduli rambut, dan mereka tidak membawa sisir, dan juga badan yang dipenuhi oleh debu. Yarjuna rahmati, mereka datang mengharapkan rahmatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Saya persaksikan kepada kalian bahwa saya telah mengampuni mereka. Ini contoh. Makanya Nabi SAW mengatakan, man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang datang atau berangkat haji dan ia tidak melakukan rafath, perusak haji atau ibadah haji berupa syahwat, kemudian dan tidak melakukan dosa, rafath dan fusuk, tidak berbuat dosa, maka dia pulang dari hajinya bersih dari dosa. Kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana dia lahir. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan Allah mengampuni seluruh dosanya, bahkan bersih dari dosa, seperti ketika dilahirkan ke dunia. Itulah ampunan Allah. Itulah bentuk luasnya atau gambaran luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kita untuk beristighfar. Allah kabarkan bahwa Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Dan Nabi mengabarkan salah satu bentuk Maha Pengampunnya Allah, orang yang sudah bertahun-tahun berdosa dengan hanya berangkat haji dengan ikhlas, dengan harta yang halal, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi, tanpa dosa, tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hawa nafsu, dengan syahwat, maka dia kembali dari ibadah haji bersih dari dosa seperti ketika lahir ke dunia. Itulah salah satu gambarannya. Dan ini yang menunjukkan bahwa perintah untuk istighfar ini bukan perintah yang biasa-biasa. Ayat yang ketiga, Allah masih menyuruh di surat An-Nasr ayat 3. Dan ini perintah untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana surat Muhammad tadi, surat An-Nasr juga perintah untuk Nabi Muhammad beristighfar. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Islam, ke agama Allah, maka bertasbihlah engkau mengagungkan kemahabesaan Allah dan beristighfarlah kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Ini perintah kepada Nabi. Dan para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat perintah untuk istighfar di surah An-Nasr ini adalah, atau surat An-Nasr ini secara khusus adalah berita duka. Berita duka. Berita tentang dekatnya ajal Nabi. Karena surat An-Nasr ini turun di Mekah. Dia surat Madaniyah, tetapi turun di Mina ketika Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Yang sepulang dari ibadah haji itu Nabi SAW meninggal dunia setelah menerima surat ini, surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Dan ini pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini adalah ketika usia kita sudah mulai semakin tua, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Begitu juga orang-orang yang bergerak di medan dakwah, orang-orang yang berperan aktif dalam berdakwah, baik menyampaikan ilmu atau mensupport para penyampai-penyampai ilmu dalam menyampaikan ilmu. Bila usia sudah bertambah, sudah berkepala 5 dan bahkan berkepala 6, saat itu perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Makanya surat ini ditafsirkan oleh Nabi atau diterapkan oleh Nabi dalam bacaan ruku'. Dalam bacaan ruku'. Ya, dan sujud malah. Dibaca zikir, tasbih dengan istighfar. Apa bacaan tasbih dan istighfar ketika rukuk dan sujud? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan yang dibaca ketika rukuk dan ketika sujud. Boleh dibaca kedua-duanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ini tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Kemudian Allahumma ighfirli, menggabungkan antara tasbih dan istighfar sebagai tafsir dari surat An-Nasr ini. Nabi SAW membacanya, kata Aisyah Ummul Mukminin, dalam salat ketika rukuk dan sujud. Itu bacaannya tadi kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau kita tidak membaca di surat-surat fardu, cobalah dibaca di surat-surat sunnah, agar kita
mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Kemudian Allah memuji di surat Ali Imran ayat 15 dan 17. Memuji orang-orang yang banyak beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ini redaksinya adalah pujian Allah untuk orang-orang yang beriman. Ya, pujian Allah untuk orang-orang yang beriman yang mana mereka banyak beristighfar dan bahkan istighfar mereka sangat banyak di waktu sahur. Bukan ketika makan sahur ya, tetapi waktunya. Waktu sahur itu waktu kita makan sahur biasa, sebelum subuh, sepertiga terakhir malam. Sepertiga terakhir malam. Makanya ibadah yang dilakukan ketika itu banyak. Bukan hanya salat, tetapi di situ ada zikirnya, ada doanya, ada bacaan Al-Qur'annya. Ya. Istighfar termasuk zikir. Yang banyak beristighfar di waktu itu dipuji oleh Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat lagi. Saya akan bacakan, sebutkan nama surat dan nomor ayatnya, dan kita tidak bacakan ayatnya karena pertimbangan waktu. Tadi surah Ali Imran 15 sampai 17. Kemudian surah An-Nisa ayat 110 masih tentang keutamaan istighfar. Kemudian juga Al-Anfal ayat 33. Ini menunjukkan, ini luar biasa. Ayat Al-Anfal 33 ini merupakan bukti bahwa istighfar itu sangat mukjizat. Ya. Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak akan Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka bila mana mereka beristighfar. Jadi mukjizat istighfar adalah terhindarnya kita dari bencana, terhindarnya kita dari musibah, terhindarnya kita dari petaka, dari siksa, dari azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak istighfar, di antara tujuannya adalah agar terlindungi dari azab Allah. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang beristighfar. Ya. Orang-orang yang beristighfar berdasarkan ayat di surat Al-Anfal 33 tadi. Tadi di awal ada surat Ali Imran yang saya wasari'u ila maghfiratin, tentang perintah bersegera meraih ampunan Allah. Di ayat 135-nya, karena ayat 133 itu adalah perintah untuk beristighfar, untuk bersegera, berpacu. Ayat 135-nya berkenaan dengan istighfar. Dan ada salah satu dari tanda mukjizat istighfar, bahwa dengan beristighfar seseorang terbuka di hadapannya jalan menuju surga. Dan bahkan sifat orang yang bertakwa bukan orang yang tidak berdosa. Ini catatannya penting bagi kita, bahwa sebenarnya orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Jangan dikira bahwa orang yang bertakwa itu orang yang bersih dari melakukan dosa, tidak pernah sama sekali berbuat kesalahan dan maksiat, bukan. Ya. Tetapi orang yang bertakwa seperti yang diceritakan oleh Allah di surah Ali Imran tadi, ayat 133, Allah mengatakan, bersegeralah meraih ampunan dari Tuhanmu, Rabbmu, dan surga yang seluas langit dan bumi disiapkan untuk siapa?
disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Salah satu dari sifat mereka adalah di ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila berbuat keji, perbuatan keji. Kata-kata fahisha umumnya berkonotasi ke perbuatan zina yang berhubungan dengan syahwat. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang yang apabila berbuat fahisha atau menzalimi diri mereka dengan berdosa yang lain, dosa-dosa besar yang lain, tiba-tiba mereka ingat Allah. Zakarullah. Mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang mereka lakukan? Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka beristighfar, meminta ampun dari dosa-dosa mereka. Ini sifat siapa? Sifat orang yang bertakwa, yang apabila berbuat keji dan berbuat dosa besar yang lain, kemudian mereka ingat bahwa itu dosa dan mereka telah menghinakan diri mereka, cepat-cepat mereka beristighfar. Ini karakter orang yang bertakwa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat-ayat yang sebahagiannya kita bacakan dan kita isyaratkan yang lainnya tentang betapa dahsyatnya dan betapa besarnya mukjizat istighfar, karena dia diperintah oleh Allah, dan bahkan Allah memerintahkan manusia yang paling mulia untuk beristighfar. InsyaAllah setelah salat Isya kita akan uraikan dalil-dalil yang lain, termasuk dari hadis-hadis Nabi SAW tentang kemukjizatan istighfar. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah beberapa ayat yang telah kita sampaikan tentang istighfar, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kita ambil satu hadis sebelum kita masuk ke perbincangan tentang mukjizat istighfar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya benar-benar beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Lihat bagaimana Nabi mengamalkan perintah Allah yang dalam ayat yang telah kita pelajari. Wastaghfir li dzambik fastaghfirhu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Perintah dari Allah kepada beliau untuk beristighfar. Maka beliau mengabarkan
gambaran ukuran istighfarnya Nabi, padahal dia sudah diampuni dosa-dosanya, yaitu lebih dari 70 kali setiap hari. Ya. Kemudian setelah kita pelajari ayat-ayat Allah yang berbicara tentang istighfar, dan satu-satunya hadis yang kita bacakan tadi tentang istighfar, sekarang kita masuk kepada inti dari tema kita, yaitu mukjizat istighfar. Banyak sekali mukjizat istighfar atau keutamaan istighfar, keistimewaan istighfar. Yang pertama, sebagaimana dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan, bahwa Allah Jalla wa'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar. Ini sebuah keutamaan dan ini mukjizat. Kita tadi sudah sampaikan, bila Allah menyuruh, bila Allah memerintah, maka perintah dan suruh Allah tadi merupakan sesuatu yang mulia. Ya. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan, perintah Allah untuk beristighfar, baik kepada nabinya maupun kepada hamba-hambanya secara umum. Yang kedua, dari keutamaan dan mukjizat istighfar, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang banyak beristighfar. Allah Subhanahu wa taala memuji. Kalau sedikit kita renungi, yang berdosa kita, yang kita dosai Allah, yang kita gunakan untuk berdosa pemberian Allah, yang kita gunakan untuk berdosa pemberian Allah. Bila kita berdosa dengan mata, maka mata pemberian siapa? Pemberian Allah. Bila kita berdosa dengan telinga, maka telinga pemberian siapa? Pemberian Allah. Bila kita berdosa dengan harta, dengan harta yang kita punya, apapun bentuknya, maka harta rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kesehatan, kekuatan yang kita gunakan, yang kita miliki ketika berbuat dosa, pemberian Allah. Sementara Allah, Dia yang didosai, Dia yang dimaksiati, Dia yang menyuruh kita bertobat, dan Dia yang memberikan jaminan ampunan, Dia yang menjanjikan ampunan. Ketika Dia mengampuni, Dia akan bila Dia berkehendak, maka tidak akan Dia sisakan sedikit pun dosa pada orang yang diampuninya. Tidak tersisa sedikit pun, seperti yang kita contohkan tadi, orang yang pulang ibadah haji. Nabi menggambarkan seperti ketika lahir, bersih dari kesalahan, seperti itulah orang yang sudah dapat ampunan Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bila dosa-dosamu law balaghat dhunubuka ananas sama' thumma ataitani wastaghfarta li ghafartu lak wala ubali. Hambaku, andai dosamu sepenuh langit, itu tidak ada yang lebih banyak dari ini. Andai dosamu sepenuh langit, sampai ke kolong langit, lalu engkau datang meminta ampun kepadaku, aku ampuni, dan aku tidak peduli. Subhanallah.
Dan bukan hanya sampai di situ, bukan hanya sekedar mengampuni dan tidak menyisakan sedikit pun dosa. Allah Subhanahu wa taala justru memuji orang yang beristighfar. Apa pentingnya Allah dia beristighfar? Andai semua manusia berdosa dan tingkat dosanya adalah terbanyak, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Andai semua manusia berdosa dan tingkat dosanya luar biasa dan tidak ada yang sedikit dosanya dari awal manusia sampai akhir manusia, bahkan ditambahkan dengan bangsa jin pada keadaan yang sama bergelimang dengan dosa, itu tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah. Lalu kenapa Allah memuji? Kalau bukan karena mukjizat istighfar, kalau bukan karena keindahan dan keistimewaan istighfar, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar. Seperti yang tadi telah kita bacakan, bahkan mereka yang mencari kesempatan untuk beristighfar di waktu yang paling utama. Kapan? Waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka-mereka yang beristighfar di waktu sahur. Maksudnya di waktunya, sepertiga terakhir malam, memohon ampun kepada Allah. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, ini semuanya redaksinya pujian-pujian Allah, padahal Allah sama sekali tidak menerima apa-apa. Dan andai mereka semuanya tidak istighfar, tidak meminta ampun, Allah juga tidak akan berkurang kemuliaannya. Dari sini kita melihat betapa indahnya istighfar ketika Allah memuji pelaku-pelaku istighfar. Yang ketiga, bahwa istighfar, seperti juga dalam ayat yang tadi kita baca, bahwa istighfar itu ternyata salah satu dari karakteristik orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti memiliki sifat beristighfar. Bila ada orang yang bertakwa tanpa beristighfar, maka ketakwaannya pasti dipertanyakan. Karena takwa itulah yang membuat dia beristighfar. Dan dengan beristighfar itulah akan naik tingkat ketakwaannya. Ya. Dan bertolak belakang antara orang yang merasa tidak berdosa dan tidak butuh istighfar dengan ketakwaan. Tidak akan mungkin bergabung, tidak akan bertemu antara orang yang merasa tidak bersalah, tidak pernah atau tidak berdosa, sehingga dia tidak butuh meminta ampun, dengan sifat takwa. Ayat yang tadi telah kita bacakan di surah Ali Imran, ketika Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba mengejar ampunan dan surga, yang Allah telah siapkan surga tersebut untuk orang yang bertakwa. Salah satu dari sifat orang yang bertakwa apa? Beristighfar. Berdosa istighfar, berdosa istighfar. Perbedaan iblis dengan Nabi Adam alaihissalam, yang kedua-duanya berbuat salah. Iblis dengan Nabi Adam, yang membuat mereka berdua berbeda jauh seperti jauhnya timur dan barat. Ya, seperti jauhnya timur dan barat, tidak akan bertemu. Padahal sama-sama berbuat kesalahan. Iblis berbuat kesalahan ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia enggan. Nabi Adam melanggar ketika Allah melarangnya memakan buah yang dilarang di surga. Istighfar inilah yang membedakan. Iblis tidak merasa bersalah, dan dia bungkus kesalahannya dengan alasan yang alasannya lebih buruk daripada kesalahannya.
salahnya tidaklah lebih buruk daripada uzurnya, alasannya. Dia mengatakan, saya tidak pantas sujud. Bukannya dia mengaku salah, tapi justru dia beralasan yang alasannya sangat buruk. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Aasjudu liman khalaqta tina? Layakkah saya sujud kepada sesuatu yang engkau cipta dari tanah, sementara saya dari api? Bukannya dia mengaku salah, apalagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru dia tutupi kesalahannya dan dia tidak merasa sama sekali berbuat salah. Dan bahkan ditambah lagi, dia berdalil dengan takdir. Berdalil dengan takdir. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan saya, ya, maka saya mohon untuk dihidupkan abadi. Ya. Dihidupkan abadi. Dia tidak merasa puas dengan kesalahannya yang dia tidak akui. Allah Subhanahu wa taala justru bertanya kepadanya, dan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Apa yang membuat engkau enggan untuk sujud kepada sesuatu yang aku cipta dengan kedua tanganku sendiri, kata Allah Jalla wa'ala. Dari situ dia sudah nampak berbeda sebenarnya. Tapi kalau akal sudah tertutup dengan membanggakan diri dan kesombongan, maka tidak akan nampak. Ya. Allah sudah jelaskan kelebihan Nabi Adam dengan firman-Nya, tapi justru dia beralasan dengan bahwa dia lebih baik, tetap lebih baik. Tidak mungkin sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, iblis yang seperti itu sifatnya, Allah campakkan dari rahmatnya. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala, belum Allah tegur mana? Belum Allah tegur atas kesalahannya, dia sudah melihat tanda-tanda pelanggaran. Perhatikan bahwa dosa itu sebenarnya menyingkap aurat kita. Menyingkap aurat kita. Dosa di dunia menyingkap aurat. Seakan-akan kita tampakkan buruk kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya. Ketika dia memakan buah, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Lalu mereka berdua makan, Nabi Adam dan istrinya, dari pohon yang dilarang. Tiba-tiba tersingkaplah aurat mereka. Belum ada teguran dari Allah, hanya ada indikasi dia berbuat salah, yaitu tersingkap aurat. Fabadat lahuma sawatuhuma. Seketika itu juga Nabi Adam sadar dan segera mengakui kesalahan dan dosanya. Ya, wa tafiqa yakhsifani. Bukan hanya dia menerima, bahkan auratnya mereka yang sudah tersingkap itu mereka upayakan untuk ditutup kembali. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ditutup aurat mereka dengan daun-daun di surga. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah. Saking mulianya sikap mereka itu, diabadikan oleh Allah ceritanya. Dan doa mereka pun diabadikan oleh Allah. Menjadi doa setiap orang-orang yang bertakwa ketika merasa berdosa. Nabi bahkan mengajarkan sebelum salam, dari doa sebelum salam. Ada yang tahu? Hampir sama dengan doa Nabi Adam alaihissalam. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada yang tahu? Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min rabbik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mengakui kezaliman, melakukan dosa, ini adalah langkah pertama untuk taubat. Merasa bersalah,
itu adalah secercah cahaya yang akan menuntun kita untuk menuju pintu taubat, untuk bisa bertaubat. Makanya di antara syarat taubat itu adalah mengaku salah, ada penyesalan, ada rasa yang menyempitkan dada, membakar hati, sehingga dunia yang selapang ini terasa sempit sekali. Allah bercerita tentang 3 orang yang berbuat salah di antara para sahabat, yang cerita mereka diabadikan juga oleh Allah di surah At-Taubah. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Ya. Allah menerima taubat 3 orang yang mereka dipisahkan, atau mereka memisahkan diri atau tidak ikut berperang, perang Tabuk. Mereka adalah Murarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. Murarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah tidak ikut berperang dan tidak ada alasan kecuali malas. Dan mereka jujur ketika ditanya oleh Nabi, mereka tidak ada alasan kecuali malas. Ya. Dan Nabi SAW memutuskan hubungan dengan mereka, memboikot dan putus hubungan dengan siapapun juga 50 malam, sampai Allah terima taubat mereka dan diturunkan ayat ini sebagai kabar gembira untuk mereka. Makanya Nabi mengatakan, abshir bi khairi yaumin mundu wulid. Kata Nabi kepada Ka'ab bin Malik, berbahagialah engkau dengan sebaik-baik hari. Semenjak engkau lahir, inilah hari terbaik. Bahwa Allah menurunkan jaminan menerima taubat mereka. Sempit dada mereka, dunia yang lapang terasa tidak ada apa-apanya. Wadaqat alaihim anfusuhum. Dan mereka tahu tidak ada solusi kecuali kembali kepada Allah dengan taubat. Makanya menyesal. Nabi Adam itu yang membedakannya dengan iblis. Nabi Adam dirahmati oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para ulama tafsir mengatakan keadaan Nabi Adam sebelum dan setelah berbuat dosa, mereka mengatakan setelah berbuat pelanggaran itu jauh lebih utama daripada sebelum. Karena Allah Subhanahu wa taala menunggu dari hamba-hambanya untuk bersimpuh di hadapannya, mengakui dosa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Allah. Allah punya nama Al-Ghaffar. Allah bahkan dikabarkan oleh Nabi SAW, yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Setiap malam Allah turun ke dunia, kata Nabi dalam hadis yang sahih. Dan kita mempercayai Nabi, mengimani Nabi, berita Nabi ini, karena dia utusan Allah. Allah turun. Bagaimana turunnya? Allah Maha tahu dan sesuai dengan kemahamuliaan Allah Jalla wa'ala. Ketika tersisa dari malam sepertiga terakhir, perhatikan, salah satu yang disebut oleh Allah adalah istighfar. Makanya sehubungan dengan ayat tadi, hal min da'in fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'astaghfirlah, atau fa'aghfirlah. Mana yang beristighfar? Ditantang oleh Allah hamba-hambanya untuk mengisi waktu tersebut untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ma'asyiral mukminat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Cobalah bayangkan betapa maha mulianya Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Ya. Yang ketiga atau yang keempat, maaf. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, istighfar adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, kita ulangi dari awal. Yang pertama, Allah menyuruh hamba-hambanya untuk beristighfar. Ini mukjizat yang luar biasa, keutamaan yang indah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar. Kalau tadi memerintah, dan ini orang-orang yang melakukannya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Istighfar adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapapun yang beristighfar. Dalam hadis turun tadi, siapa yang beristighfar saya ampuni. Hal min mustaghfin fa'aghfir lahu. Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji untuk mengampuni siapapun yang minta ampun. Ya. Siapapun yang meminta ampun, Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan. Surat tadi dan surah An-Nisa mendukung ayat mukjizat ini, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa yang berbuat keburukan atau menzalimi dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia akan dapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jangan khawatir. Tugas kita hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, istighfar menarik kebaikan-kebaikan. Ya. Istighfar itu mendatangkan, membawa, menggiring kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak, keberkahan-keberkahan, dan menolak bencana. Menolak bencana. Bila seorang hamba meminta ampun kepada Allah, maka akan dilindungi oleh Allah dari bencana. Banyak ayat yang bercerita tentang ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan keutamaan-keutamaan istighfar. Allah memberikan ampunan, Allah turunkan hujan, ya, dengan istighfar. Allah turunkan hujan, berhenti kemarau yang panjang, ya, diturunkan hujan dari langit oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian Allah tambahkan untuk kita harta. Ini keberkahan istighfar. Wa yumdidkum bi amwal. Ya, Allah limpahkan harta, kekayaan, dan anak keturunan. Ya, ini diantara mukjizat istighfar. Menambahkan harta, menambahkan anak keturunan. Ya. Kemudian wa yaj'al lakum jannah. Allah berikan kepada kalian taman-taman, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Allah alirkan sungai-sungai. Subhanallah. Ya, begitu banyak janji, apa yang dijanjikan oleh Allah dari keutamaan istighfar. Memunculkan kekuatan, energi, stamina. Ya. Kemudian membukakan pintu rezeki. Yang keenam, istighfar merupakan penyebab pasti turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun." Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Andai atau sekiranya kalian beristighfar, meminta ampun kepada Allah, sehingga Allah merahmati. Ya. Jadi istighfar menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, istighfar menjauhkan dari azab. Istighfar menjauhkan dari azab, seperti yang tadi telah kita bacakan ayat wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Dan
Al-istighfar merupakan warisan para nabi dan rasul. Ya, ibadah yang turun-temurun dilakukan oleh manusia-manusia yang mulia, para nabi dan rasul. Ya. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian nabi-nabi yang lain, dan merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Ya. Apalagi ketika mereka dalam keadaan ditimpa oleh musibah, oleh ujian, mereka memperbanyak istighfar. Ya. Nabi Adam alaihissalam sudah kita baca ayat yang menjelaskan istighfarnya Nabi Nuh. Ya. Allah berfirman, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Di akhir surat Nuh dinukilkan istighfarnya Nabi Nuh. Nabi Musa, ya, ia mengatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya. Nabi Musa beristighfar, ya Allah, sungguhnya saya telah menzalimi diri saya, maka ampunilah saya. Jadi istighfar merupakan kebiasaan para nabi. Nabi Adam sudah, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, dan nabi-nabi yang lain. Dan Nabi kita tadi sudah ada dalam hadis bahwa dia beristighfar dan bertaubat setiap hari, tidak kurang dari 70 dan bahkan lebih dari 70 kali. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi SAW beristighfar 100 kali. Ayyuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruh fa inni atubu ila Allahi fi kulli yawmin 100 marrah. Jadi mari para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita memperbanyak istighfar, karena istighfar di samping ibadah yang mulia, dia juga memiliki keutamaan-keutamaan dan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Banyak nukilan dari generasi salaf, dari Qatadah, dari Hasan al-Basri, dari Abul Minhal, dan yang lain-lain tentang istighfar. Ya. Kata Al-Hasan al-Basri, akthiru minal istighfar fi buyutikum. Perbanyaklah beristighfar di rumah-rumah. Wa ala mawaidikum, dan di meja-meja hidangan ketika kalian menyantap makanan. Wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan. Wasiat Al-Hasan al-Basri untuk berbanyak istighfar, bahkan di pasar-pasar dan di majlis-majlis pertemuan, dan dimanapun kalian, aynama kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Dimanapun kalian, maka perbanyak istighfar, karena kalian tidak tahu di mana tempat Allah menurunkan ampunan untuk kalian. Maka jangan hanya beristighfar di masjid, ya, tetapi dimanapun juga. Bisa jadi Allah turunkan ampunan ketika kalian berada di rumah saat kalian beristighfar, ya, atau ketika berjualan di pasar, atau ketika bekerja di kebun, di ladang, atau ketika membangun bangunan. Dimanapun, apapun profesi, perbanyak istighfar. Dan jangan hanya merasa istighfar itu ibadah setelah sholat. Ya. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada pembahasan yang lain, yaitu macam-macam istighfar. Saya rasa tidak bisa kita bahas pada kesempatan ini. Yang tadi telah kita uraikan, itu hanya sebagian dari mukjizat istighfar. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ketahuilah bahwa kita semua orang yang berdosa, dan kita juga sangat butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk masuk surga, yang pertama kali didapatkan adalah ampunan, baru masuk surga. Ya, baru masuk surga. Bahkan orang yang di neraka pun, dari orang-orang yang beriman yang disiksa di neraka, itu mereka keluar juga dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapat syafaat untuk keluar dari neraka,
Itu orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga masuk surga. Maka perbanyak istighfar, lazimi istighfar, dan iringi istighfar itu dengan merasa benar-benar berdosa, penyesalan, bertekad untuk tidak mengulangi kembali dan meninggalkan dosa. Inilah taubat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dari orang-orang yang berbuat dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang banyak beristighfar di waktu sahur, kapanpun dan dimanapun kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan ini kita cukupkan. Semoga bisa bermanfaat. Dan sebenarnya saya tidak menerima tanya jawab, tetapi sudah muncul. Tidak apa-apa, kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada adab-adab khusus dalam istighfar? Ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya ada adab-adabnya, ada sifat-sifatnya. Istighfar adalah ucapan, ya, ucapan yang mesti diiringi dengan keinginan hati, amalan hati. Istighfar itu bukan hanya sekedar kata, tetapi dorongan dari penyesalan hati ketika berbuat dosa. Kemudian cari waktu yang tepat, ya, untuk berharap diterima permohonan ampunan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu artinya adalah meminta ampun, bukan hanya sekedar ucapan, meminta ampun. Maka berupayalah agar permohonan ampunan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Didahului dengan ibadah, cari waktu-waktu yang dijanjikan oleh Allah ampunan ketika kita minta ampun, seperti sepertiga terakhir malam setelah salat. Ini istighfar yang sunnah. Nabi SAW melakukannya, membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan tentang lafaz istighfar yang dijadikan sebagai sayyidul istighfar, yang memang disebabkan oleh penyesalan, rasa rendah di hadapan Allah. Sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bidzambi. Ini semua belum istighfar. Ini semua pengakuan. Yang pertama, bahwa kita makhluk dicipta oleh Allah. Allahumma anta rabbi, engkaulah Rabbku. Khalaqtani, engkau menciptaku. Wa ana abduka, dan akulah hamba yang engkau cipta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan saya berada di atas janji dan di atas perjanjian sesuai dengan kemampuan saya. Mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alai. Saya mengaku kepadamu, ya, atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi. Dan saya mengaku juga tentang dosa-dosa saya. Barulah istighfar. Faghfirli. Ya, baru minta ampun kepada Allah. Nah, inilah di antara adabnya, yaitu merasa berdosa, merasa tidak berharga, dan mengakui kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan permohonan minta ampun. Nah, ini menjadi lebih bermakna istighfar kita. Lafaz istighfar yang paling sempurna adalah digabungkan dengan taubat, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini di antara adabnya.
yaitu menggabungkan antara istighfar dengan taubat. Ini sudah familiar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebagaimana dalam hadis. Kemudian juga Nabi juga mengucapkan istighfar dengan menggabungkan dengan taubat. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Kemudian di antara adabnya meninggalkan dosa. Jangan istighfar dosa tetap terus. Tidak. Ini tidak adabnya. Ini bukanlah istighfar yang benar. Istighfar yang benar adalah diiringi dengan taubat. Menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi. Wallahu ta'ala alam. Tentang waktu sudah jelas. Kemudian bentuknya dan lafaznya juga sudah kita jelaskan tadi. 2, bacaan istighfar yang paling lengkap itu tadi, Sayyidul Istighfar. Ya. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian istighfar yang kedua, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau lafaz yang sering juga diucapkan Nabi adalah Allahumma ighfirli wa tub alayya. Ini lafaz yang berikutnya. Kemudian cukup istighfar, astaghfirullah, 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 sebagaimana dibaca oleh Nabi setiap selesai salat. Wallahu a'lam. 3, apakah boleh mengkhususkan istighfar setelah salat malam dengan hitungan misalnya 100 kali setiap malam? Jazakumullahu khairan. Nabi SAW menjelaskan jumlah pada sebagian ibadah, seperti selesai salat. Selesai salat itu kita tidak boleh menambahnya malah, karena dia zikir. Tidak boleh menambah jumlahnya, dan juga tidak ada dalil menambah ungkapannya. Yang diriwayatkan dalam hadis dalam sifat salat Nabi SAW merasa cukup dengan kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dalam hadis yang sahih. Ya. Yang lainnya adalah di malam hari. Di malam hari yang di dalam hadis tadi, dalam ayat wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun, itu waktu sahur. Ya. Kemudian di waktu sahur itu tidak ada penentuan jumlah. Beristighfar di sepertiga terakhir malam tidak ada penetapan jumlah, tetapi tuntunannya memperbanyak. Tuntunannya memperbanyak. Adapun hadis Nabi SAW tadi tidak menetapkan jumlah. Nabi mengatakan, demi Allah sesungguhnya saya benar-benar beristighfar pada satu hari itu lebih dari 70 kali. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan saya beristighfar 100 kali. Berarti tidak ada jumlah yang tetap. Ya. Makanya bebas, memperbanyaknya adalah yang utama. Wallahu a'lam. Masih ada? Apa hubungan istighfar dengan salawat? Kemudian baca hadis tadi ya. Barang siapa yang salawat 100 kali. Ya, 10 kali. Nah, ini tambahan yang saya tidak tahu. Diampuni dosanya 10, dinaikkan derajatnya 10. Ya. Yang pertama, hubungan istighfar dengan salawat tidak ada. Salawat ibadah tersendiri, istighfar ibadah tersendiri, dan boleh saja digabungkan dalam suatu ketika, dalam satu ibadah seperti salat. Dalam salat tidakkah digabungkan antara salawat dengan istighfar? Iya. Bahkan ayat yang diturun tentang perintah salawat itu dipraktekkan langsung dalam salat oleh Nabi SAW, yaitu ketika salawat, ya. Assalamualaikum, salawat sebelumnya di bacaan tasyahud. Nah, kemudian istighfarnya sebelumnya, bacaan ruku' yang tadi
dilakukan Nabi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, kemudian bacaan duduk di antara dua sujud rabbighfirli. Jadi dalam satu ibadah bisa jadi tergabung antara salawat dengan istighfar, tetapi tidak ada kemestian. Tidak ada kemestian bahwa sebelum istighfar harus dibaca salawat terlebih dahulu. Seluruh doa ada isinya perintah Nabi. Tidak tahu saya. Ya. Ada hadisnya. Itu iya. Tetapi maksudnya bukan doa yang kita baca seperti contoh doa yang paling jelas adalah meminta surga kepada Allah atau meminta hidayah. Allahumma hdina wa yassiril huda lana. Itu sama sekali tidak ada hubungan dengan salawat kepada Nabi SAW. Kalau yang dimaksud adalah adab berdoa harus didahului dengan salawat, iya. Tetapi apakah semua doa itu salawat? Tidak sama sekali. Tidak. Ya, tidak. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa tidak ada hubungan antara salawat dengan istighfar. Istighfar ibadah tersendiri dan salawat ibadah tersendiri. Bisa digabungkan? Bisa. Dan dalam ibadah salat digabungkan antara salawat dengan istighfar. Boleh terpisah? Boleh. Boleh terpisah? Boleh. Sayyidul istighfar ada salawat? Sayyidul istighfar ada salawatnya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau ini maksud salawat itu adalah doa, iya. Salawat doa, meminta kepada Allah untuk memuliakan nabinya, memberikan ganjaran yang besar. Sebagaimana Allah memberi ganjaran kepada seorang nabi disebabkan oleh umatnya, iya. Tetapi sekali lagi tidak ada kemestian antara salawat bergabung dengan istighfar. Wallahu ta'ala alam. Ya. Bagaimana istighfar terhadap dosa yang berulang-ulang? Ya, terus beristighfar. Terus beristighfar. Dan sebenarnya dosa ya, yang berulang-ulang itu ada rinciannya. Bila dosa yang berulang-ulang itu tidak diiringi keinginan yang keras untuk meninggalkan, maka tidak ada berguna istighfar. Ya. Tidak ada gunanya istighfar. Karena istighfar itu harus diiringi dengan penyesalan dan meninggalkan dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi seperti halnya taubat. Maka istighfar, ucapan astaghfirullah terhadap dosa yang kita lakukan terus-menerus seperti menjaga pandangan. Ya. Menjaga pandangan bila diniatkan, ya, bila diniatkan untuk melepaskannya, lalu setiap dia melihat sesuatu yang diharamkan, lalu astaghfirullah, kemudian lihat lagi ke kiri, ke kanan, astaghfirullah, ini ucapan lidah, ya, ucapan lidah dan bukanlah istighfar yang hakiki. Ya, tetapi bila seseorang tidak berniat untuk melepaskan pandangan, melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melihatnya dan dia merasa berdosa, lalu beristighfar, ini yang istighfar yang sebenarnya. Istighfar yang sebenarnya. Tetapi tetaplah terus beristighfar, jaga jangan sampai berdosa. Ya. Jaga mata. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Ya. Karena itu yang mensucikan. Dzalika azka lahum. Mensucikan hati. Orang yang menjaga pandangannya, maka hatinya suci, ketakwaannya tinggi, keinginannya untuk beribadah kepada Allah di malam hari sangatlah luar biasa.
Ya. Makanya akan menenangkan hati, membuat kita semakin mudah beribadah. Kalau pandangan mata lepas begitu saja, maka yang pertama susah kita untuk beristighfar. Karena sudah berniat dan menyengaja untuk melepaskan pandangan. Jadi bukan berarti tidak beristighfar, istighfar terus. Kemudian latih diri untuk membenci dosa. Sebagaimana dijelaskan Nabi, di antara tuntutan iman adalah an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Ya, dia membenci melakukan kekufuran sebagaimana ia membenci dilemparkan ke dalam api. Benci dosa. Ketahui bahwa Allah sangat membencinya. Maka laun istighfar itu akan berpengaruh. Kalau tidak membenci dosa, istighfar itu tidak akan memberikan pengaruh. Walau 100 juta kali dari istighfar juga tidak akan memberikan pengaruh. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah pelajaran kita, dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan membimbing kita untuk terus beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat dari dosa-dosa kita, menjauhi dosa dan maksiat, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.